Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini aku akan mengangkat alur cerita film Bollywood yang berjudul Sanghars, yang artinya perjuangan, di mana film ini dirilis pada tahun 1999 dan disutradarai oleh Tanuja Chandra. Film Sanghars ini menceritakan seorang wanita yang bernama Rit Oberoi yang diperankan oleh Preity Zinta, di mana ia adalah seorang anggota CBI yang ditugaskan oleh atasannya untuk menyelesaikan kasus penculikan anak kecil yang diduga pelakunya adalah Rajesh Shankar Pandey, yaitu seorang fanatik agama yang menganggap dengan mengorbankan anak kecil dan dipersembahkan kepada Dewi Kali, maka ia akan mendapatkan keabadian dalam hidupnya. Seperti apa kisah perjuangan Rit dalam menyelesaikan kasus ini dan menghapus aib dalam keluarganya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, namun pastikan teman-teman telah mengklik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, terima kasih, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang laki-laki, yaitu sahabat Rit Oberoi yang bernama Amit, yang selalu setia menolong Rit kapanpun. Seperti saat ini, Rit yang datang ke rumahnya Amit untuk meminta bantuan agar Amit dapat membujuk nenek Rit yang sedang marah dengan Rit karena Rit harus ke kantor. Sedangkan di kantor, Rit yang baru saja sampai langsung disuruh untuk menemui bos Rit di auditorium. Namun, sesampainya di ruang audit, Rit langsung dihadapkan dengan foto seorang laki-laki dengan wajah yang seram dan sangar. Rit kemudian mencoba mengganti slide demi slide dokumen yang berisikan tentang seorang laki-laki yang ditangkap karena melakukan pembunuhan anak-anak tidak bersalah. Kemudian atasannya tiba-tiba datang dan menjelaskan mengenai Rajesh Shankar, bahwa hari ini di penjara Mumbai, Rajesh Shankar telah dipindahkan ke rumah sakit untuk pengobatan beberapa hari lalu. Rajesh Shankar kemudian melarikan diri setelah menyerang 4 petugas kemarin, dan polisi Mumbai ingin bantuan dari CBI. Tapi masalahnya sangat sulit mendapatkan petunjuk di mana Rajesh Shankar. Dia tidak punya teman ataupun geng. Kemudian atasan Rit meminta Rit untuk menemui Profesor Aman Verma yang berada di penjara. Atasannya mengatakan Profesor Aman Verma dia bukanlah seorang profesor dari profesi. Karena kenyataannya dia adalah seorang gangster. Dia dikenal sebagai profesor karena kecerdasan yang ia miliki. Meskipun berada di penjara, dia memiliki informasi lebih tentang dunia luar melebihi kita dan polisi. Singkat cerita, akhirnya Rit setelah berpamitan dengan neneknya dan menitipkannya kepada sahabatnya Amit, Rit pun berangkat. Sedangkan di kereta api, Rit membaca-baca informasi mengenai Rajesh Shankar dan Profesor Aman. Atasannya mengatakan pada Rit bahwa dulu Profesor 3 tahun yang lalu, saat Rajesh Shankar kembali meneror Mumbai, polisi telah meminta bantuan Profesor untuk menangkap Raja. Namun ternyata polisi tersebut malah berkhianat dan membuat Profesor di penjara. Saat ini Rit telah sampai di Mumbai. Ia langsung menuju ke kantor polisi dan menemui Profesor. Tapi di perjalanan Rit harus melewati lorong-lorong yang gelap dan ia agak sedikit ketakutan karena Rit ini memiliki trauma pada kegelapan. Ia selalu diingatkan oleh neneknya untuk selalu membawa senter. Akhirnya Rit berhasil menemukan sel Profesor, tapi ternyata Profesor menyambutnya dengan kurang ramah. Rit mencoba membahas Raja dan penelitiannya. Profesor langsung marah dan mengatakan buang saja penelitianmu dan bakar. Kemudian Rit mengatakan kau harus membantu kami. Aku tahu kau membenci hukum dan polisi. Jika kau mau membantu kami menjamin tak akan ada yang mencurangimu. Namun Profesor tetap marah dan malah menyuruh Rit pergi. Tapi saat Rit mundur, ia hampir saja dijahati oleh tahanan lain. Dan ia benar-benar merasa syok. Sesampainya di rumah, Rit pun selalu dibayangi oleh wajah Profesor Aman di mana-mana. Malamnya ia tak bisa tidur. Ia bermimpi masa lalunya, di mana saat itu Rit berusia 6 tahun. Ia melihat kakaknya diam-diam mengambil pistol, namun ketahuan oleh ayahnya.
dan kakaknya langsung lari dengan membawa pistolnya. Reed yang langsung terbangun karena mimpinya merasa takut dan trauma dengan kejadian itu. Kemudian Reed menelpon Amit dan menanyakan kabar neneknya. Saat Amit menyanyikan lagu untuk Reed, tiba-tiba Reed terbayang lagi wajah profesor. Hingga tiba-tiba ia terdengar suara bel. Reed kemudian mengakhiri telepon dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah seorang anak kecil yang cacat. Anak itu mengatakan bahwa ia adalah orang spesial profesor. Kemudian anak itu menyuruh Reed untuk datang esok pagi menemui bosnya Gus Bazar, namanya Majid Bai, dan dia akan memberitahukan segalanya. Kemudian esok paginya Reed bertemu dengan Majid dan rekan-rekannya. Mereka membahas mengenai Lajja Shankar yang menyamar dan membeli anak-anak untuk dijadikan pengemis. Kemudian dalam keadaan seperti itu, mereka sepakat akan menggunakan seorang anak kecil sebagai pancingan agar dapat menangkap Lajja Shankar. Namun esoknya ketika sedang menjalankan aksinya di peternakan sapi, ternyata Lajja mengetahui keberadaan mereka yang sedang bersembunyi. Dan saat Reed ada kesempatan untuk menembak Lajja, Lajja pun berhasil membuat Reed yang tak berkutik dan merasa ketakutan, hingga Lajja berhasil lolos. Sedangkan Majid Bai yang saat itu terluka karena digigit oleh Lajja berada di rumah sakit. Tiba-tiba polisi datang dan menanyakan kepada Majid apa yang ia lakukan di peternakan sapi. Kemudian Reed tiba-tiba masuk dan mengatakan, "Tanyakan saja semua kepadaku." Reed kemudian diinterogasi di kantor polisi. Polisi itu mengatakan seharusnya Reed begitu sampai di Mumbai langsung laporan terlebih dulu kepadanya. Dan Reed diperintahkan untuk segera menyelesaikan laporan penelitiannya dan kembali ke Delhi. Di tempat persembunyian Lajja Shankar yang sedang berbicara dengan dewinya yang ia panggil sebagai ibu, tiba-tiba ia melihat laki-laki yang kemarin tak mau memberikan anak itu di peternakan sapi. Dan kemudian membunuhnya, lalu digantung di depan pintu rumah Reed yang membuat Reed kaget dan ketakutan. Keesokannya, Reed kembali menemui Profesor Aman dengan segudang pertanyaan di kepalanya mengenai Lajja Shankar yang membunuh orang yang lebih lemah darinya. Namun, ketika Reed memohon lagi pada Profesor pun malah mengatakan bahwa dia tidak menyukai Reed. Kemudian, Profesor yang penasaran bertanya kepada Reed mengenai ia yang selalu membawa senter kemana-mana. Reed pun menjawab karena ia takut kegelapan. Setelah paksaan dari Profesor, Reed pun menceritakan masa lalunya ketika ia berumur 6 tahun dan saat itu hari ulang tahun kakaknya. Tapi ternyata kakaknya yang tiba-tiba masuk dalam keadaan luka juga ketakutan. Kemudian mematikan lampu dan naik ke atas. Saat itu polisi tiba-tiba datang dan mencari-cari kakaknya Reed dan kemudian membunuhnya dalam kegelapan. Dan tak lama setelah itu, karena menanggung rasa malu, ayah Reed yang seorang kolonel, di mana ia baru saja mendapatkan penghargaan, melakukan bunuh diri karena anaknya yang menjadi teroris, dan ayahnya pun mati juga dalam kegelapan. Kemudian Profesor yang mendengar cerita masa lalu Reed mengatakan orang seperti kakakmu tidak menjadi teroris, orang yang memegang posisi penting yang menjadikan mereka teroris. Setelah kepergian Reed, Profesor melukis wajah Reed. Awalnya ia mengatakan kepada diri sendiri kalau ia tak suka dengan Reed. Namun ia baru sadar jika ia justru malah membutuhkan Reed dan menyukainya. Saat ini Reed sedang melihat video rekaman Lajja Shankar saat di penjara. Dalam pernyataannya, Lajja mengatakan bahwa ia memang dari kecil berbicara dengan Dewi Kali dan begitu sebaliknya. Dewi memerintahkannya dan ia pun memenuhi perintahnya. Namun saat sedang melihat rekaman tersebut, ternyata Lajja sedang menjalankan aksinya menculik seorang anak kecil di perayaan. Dan anak itu ternyata adalah anak seorang menteri. Sedangkan Reed yang tiba-tiba ditemuin oleh atasannya yang baru datang ke Mumbai
mengajak Reed melihat kondisi orang tua anak itu yang menangis histeris. Melihat itu, Reed memutuskan untuk menemui Profesor kembali. Namun, pertemuannya kali ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya Profesor kasar terhadap Reed, kali ini dia mulai lembut dan curi-curi pandang. Reed kembali menawarkan kesepakatan pada Profesor. Jika Profesor dapat menyelamatkan anak itu dan menangkap Raja Shankar, maka ia akan memindahkan Profesor Aman ke penjara yang penuh dengan cahaya, hingga tak seperti merasa di penjara. Setelah itu, Reed mengatakan ia akan dipertemukan dengan menteri. Jadi, Profesor harus menandatangani berkas aplikasi pemindahan tahanan. Namun, ketika Reed menyerahkan berkas tersebut, kedua tangan mereka bersentuhan yang membuat Profesor melirik ke arah Reed. Setelah itu, Reed pun pergi dan Profesor masih saja terus memperhatikan Reed. Dan Reed pun sepertinya merasakan hal yang sama dengan Profesor. Di rumah ketika Reed hendak keluar, tiba-tiba atasannya datang dan mengajak Reed ke kantor sekretaris menteri. Di sana, Reed tak bisa tinggal diam. Ketika mereka mengatakan kasus ini bukan lagi tanggung jawabnya, Reed mengatakan pada atasannya kalau ia tetap akan menyelamatkan anak itu dengan atau tanpa dukungan dari atasannya. Suatu malam diam-diam ternyata menteri bersama rombongannya menemui Profesor. Ia meminta Profesor untuk memberitahu di mana dan kemana Raja membawa anaknya. Tentu saja Profesor tak mau memberitahukannya. Ia menolak kesepakatan yang ditawarkan oleh menteri, karena ia hanya ingin membuat kesepakatan dengan Reed. Menteri pun marah, kemudian Profesor diberikan hukuman. Reed yang menemui Majid Bai mendapatkan informasi soal menteri yang menemui Profesor secara diam-diam. Dan Reed pun langsung menemui Profesor di penjara yang telah berbeda. Saat Reed berhasil masuk secara diam-diam dan berhasil mengelabui dua petugas, Reed kaget melihat kondisi Profesor. Kemudian, Profesor menuliskan kata love di bajunya dengan darahnya. Tak lama setelah mereka membahas Raja, petugas polisi datang dan memisahkan mereka. Namun, Profesor sempat memberikan petunjuk dengan mengatakan orang akan melihat bintang di siang hari. Sayangnya, saat itu Reed tidak mengerti apa yang Profesor katakan. Sedangkan di sisi lain, Raja Shankar yang sedang mempersiapkan anak yang ia culik dengan mencukur rambutnya dan berbagai ritual lainnya sebelum anak itu dipersembahkan kepada Sang Dewi Kali. Dan Reed kini mendapatkan penjelasan dari Amit sahabatnya. Amit mengatakan yang dimaksud dengan perkataan Profesor, orang akan melihat bintang di siang hari, adalah gerhana matahari total. Itu berarti anak tersebut akan dibunuh tepat saat terjadinya gerhana. Reed yang mendengar itu kaget, namun polisi tiba-tiba datang dan memborgol Reed dengan tuduhan bahwa Reed telah membantu Profesor kabur dari penjara. Memang, sebelum kejadian ini Profesor berhasil kabur dari penjara dengan mengelabui petugas polisi. Reed yang tak terima langsung memberontak dan lari. Kemudian ia masuk ke mobil yang ternyata itu adalah Majid Bai. Saat itu Majid Bai memberikan surat dari Profesor untuk Reed yang berisikan bahwa Profesor akan membantu Reed menemukan anak itu. Akhirnya Reed bertemu dengan Profesor pertama kalinya tanpa jeruji. Profesor juga sempat mengatakan kalau ia menyukai Reed dan mengatakan kalau ia memiliki informasi tentang Raja Shankar. Setelah penjelasan Profesor mengenai Raja yang membawa anak itu kemana, tiba-tiba polisi datang dan mereka pun langsung kabur. Kini Reed bertemu lagi dengan tetangganya dan memanfaatkan konser yang diadakan temannya untuk bermain kucing-kucingan dengan polisi. Profesor Aman berhasil menyandera pimpinan polisi, tapi sayangnya saat Profesor mencoba kabur naik mobil dengan Reed, ia pun tertembak. Perjalanan mereka mampir ke apotik.
Tapi petugas itu malah mempermainkan harga obat-obatan di situ, yang membuat profesor marah dan memukulinya. Akhirnya peluru yang mengenai profesor pun dapat dikeluarkan. Sedangkan petugas apotek tadi langsung melapor kepada polisi. Dan keesokannya polisi mencoba untuk menangkap Profesor dan Reed. Namun mereka sudah keburu kabur duluan. Profesor dan Reed akhirnya mengetahui di mana Raja Shankar. Mereka pun langsung pergi menuju ke Rishidam, di mana besok pagi ada gerhana. Ternyata di sisi lain polisi mengetahui lebih dulu di mana Raja Shankar dan langsung menuju ke sana. Singkat cerita, pimpinan polisi tersebut berhasil dibunuh oleh Raja Shankar. Sedangkan Reed yang baru sampai dengan Profesor bertemu dengan Raja dan mengejarnya hingga Profesor dan Reed masuk ke goa. Mereka pun akhirnya menemukan Raja di goa yang sedang melakukan ritual untuk persembahan anak. Reed langsung berteriak dan mengatakan kepada Raja Shankar agar Raja melepaskan anak itu, dan membunuhnya tidak akan membuat ia hidup abadi, tapi malah akan dihukum. Raja pun menjawab dengan berkata, tak ada yang dapat menghentikannya. Anak itu adalah persembahan terakhirnya kepada Sang Dewi. Profesor langsung menyaut dan berkata bahwa Raja terlalu banyak membaca sastra. Raja pun tak menghiraukannya, ia melanjutkan ritualnya dan gerhana pun datang. Saat Raja hendak membunuh anak itu, Profesor berhasil menggagalkan hunusan pedang Raja dengan mengambil kayu dan memukulkannya kepada Raja Shankar. Mereka pun langsung berkelahi hebat. Sedangkan Reed berusaha melepaskan tali yang mengikat anak itu. Profesor menyuruh Reed lari lebih dulu. Namun saat Reed lari, Profesor kalah dan lemah. Raja pun langsung mengejar Reed yang naik di atas jembatan kayu. Namun sayang, Reed berhasil dihadang dan dipukuli Raja. Dan saat anak itu hendak dibunuh, Profesor tiba-tiba menahannya dan menarik Raja hingga jatuh bersama Profesor ke bawah. Sedangkan anak itu terjatuh ke bawah dan masuk terbawa aliran sungai. Reed langsung mencari-cari anak itu sambil terus melawan traumanya. Ia berusaha selalu mengingat pesan neneknya untuk tidak takut kepada apapun dan siapapun. Akhirnya Reed dapat menyelamatkan anak itu. Tapi sayang saat kembali Profesor kalah dan lemah. Raja pun mendatangi Reed dan hendak membunuhnya dengan kayu. Namun ternyata Profesorlah yang terkena. Reed pun langsung menjerit dan kaget. Profesor yang berusaha kuat kemudian kembali menyerang Raja dan membunuhnya. Raja pun akhirnya mati. Reed kemudian mendatangi Profesor yang tergeletak lemah. Akhirnya Reed pun mendapatkan penghargaan dari menteri karena menyelamatkan anaknya. Dan di akhir cerita, Reed kemudian keluar dan melihat ke arah langit, di mana Profesor muncul. Reed pun menunjukkan penghargaan itu. Kemudian perlahan Profesor pun menghilang. Dan cerita pun selesai. Bagaimana menurut teman-teman cerita film ini? Seru bukan? Aku sendiri nonton filmnya itu sampai menangis ya. Silakan teman-teman komentar di bawah dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.